yang sebelumnya banyak yang nggak setuju soal naturalisasi, tapi belakangan saya lihat kolom komentarnya sudah sangat-sangat jarang sekali orang yang mengutuk atau protes terkait naturalisasi. Selamat malam semuanya. Kemarin sama-sama kita saksikan pertandingan yang sangat luar biasa antara Timnas Indonesia melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia dengan skor akhir 1-1 atau draw. Bagi Indonesia, bagi kita, ini adalah modal yang sangat-sangat luar biasa berharga karena jarang-jarang gitu ya. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya kalau Indonesia berhadapan dengan Arab Saudi, Indonesia itu selalu menjadi lumbung gol gitu. Yang kalau kalah itu pasti telak sekali. 3-0, 4-0 gitu yang bikin sakit hati. Tapi kemarin di kandang mereka kita bisa menahan imbang 1-1. Ini sangat luar biasa. Tapi bagi Arab Saudi atau bagi Roberto Mancini, ya ini menyesakkan dada. Mereka pasti gak seneng gitu ya. Gak suka dengan skor ini. Tapi ya itulah kenyataan atau faktanya. Dan kalau kita ngelihat dari jalannya pertandingan, sebenarnya Indonesia ini sudah hampir bisa memenangkan pertandingan karena sudah bisa unggul lebih dulu dan kemudian memang di babak pertama atau di akhir babak pertama itu para pemain kita itu nampak mungkin deg-degan atau mungkin nervous dan sebagainya sehingga mencoba mengulur-ngulur waktu dan kemudian itu dimanfaatkan oleh pemain-pemain Arab Saudi dan terjadilah gol penyeimbang 1-1 dan itu menjadi skor akhir pertandingan ini. Di babak kedua memang sempat ada blunder dari Martin Paes gitu ya dan kemudian menghasilkan penalti tapi juga berhasil dia selamatkan gitu. Tapi ya secara keseluruhan pertandingan antara Indonesia melawan Arab Saudi ini adalah pertandingan yang sangat luar biasa karena ya Arab Saudi ini kan udah sering masuk ke Piala Dunia gitu ya dengan ranking 56 sementara Indonesia ini kan jauh di bawahnya yaitu 133. Jauh sekali gitu. Dari 56 ke 133. Tapi berhasil menahan imbang mereka di kandang mereka sendiri. Ini luar biasa. Meskipun terlepas dari pertandingan yang sangat membanggakan tadi dengan proses gol yang sangat cantik dan sebagainya itu, kalau kita ngelihat dari line up yang diturunkan oleh pelatih, memang hanya tersisa 2 orang pemain lokal kita yaitu Rizky Ridho dan Witan Sulaiman. Sehingga inilah yang mungkin juga menjadi pemicu komentar-komentar di sosial media terkait isu naturalisasi, di mana banyak orang yang masih mempertanyakan atau masih membahas soal naturalisasi, meskipun itu sudah jauh-jauh berkurang dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Memang ada pergantian seperti misalkan Egy Maulana, kemudian Marcelino, Ferrari, dan Asnawi juga masuk di babak kedua, di akhir-akhir babak kedua, tapi kita bisa melihat bahwa penampilan mereka tidak sebanding dengan orang-orang yang mereka gantikan sebelumnya. Memang sama bagusnya gitu, tapi lebih baik yang sebelumnya ketika energi mereka masih sangat-sangat full. Jadi akibat atau efek dari penampilan yang sangat luar biasa kemarin dengan skor 1-1 melawan Arab Saudi, saya melihat ini ada kaitannya dengan komentar-komentar negatif soal naturalisasi yang kemudian semakin berkurang. Karena lebih banyak komentar yang membanggakan. Wah, kita senang nih Indonesia bisa menahan imbang 1-1 dan nggak peduli siapa pemainnya. Pokoknya itu resmi, bendera kita merah putih ya udah. Dan semakin orang sedikit berbicara soal naturalisasi, ini kemudian membuat banyak orang jadi bertanya gitu. Kok jadi sedikit nih yang protes gitu ya? Kok malah banyak yang bangga meskipun yang diturunkan pemainnya itu pemain lokalnya ya cuma sedikit aja gitu. Ya karena ketika sudah atas nama merah putih ya kita bicaranya soal Indonesia, sudah tidak ada lagi soal naturalisasi atau lokal gitu. Nah, efek atau fenomena ini gitu ya, bagaimana orang bisa berubah atau bagaimana orang-orang yang sebelumnya mempertanyakan atau memprotes soal naturalisasi ini gitu, yang kemudian sekarang ini menjadi bangga atau tidak lagi mempermasalahkan naturalisasi. Ini saya jadi teringat dengan nasihat seorang bos saya gitu ya. Dulu dia pernah memberikan satu nasihat bahwa beliau bercerita bahwa yang namanya orang suka atau cinta itu sebenarnya katanya adalah serangkaian proses, adalah akhir dari serangkaian proses gitu. Jadi orang suka atau cinta itu
biasanya karena mereka sudah melalui beberapa tahapan. Tahapan yang biasanya wajar dilalui oleh banyak orang biasanya adalah kepercayaan dan penghormatan. Baru kemudian masuk ke suka atau cinta. Jadi cinta itu adalah pintu terakhir setelah kita melalui kepercayaan atau menghormati. Kita percaya dengan orang tersebut, kemudian kita menghormati, barulah kemudian bisa terjadi cinta atau suka gitu. Tapi di Indonesia ini kan kadang-kadang dibalik gitu. Kadang-kadang kita, atau bahkan saya juga gitu ya, kita lebih percaya bahwa cinta itu bisa menyelesaikan semuanya. Dianggapnya gitu ya, kalau orang sudah cinta, itu bisa saling percaya, bisa menghormati dan seterusnya. Padahal enggak. Cinta itu pintu terakhir gitu. Ya tapi karena kita emang suka jalan pintas kan. Jalur orang dalam gitu ya, jadinya ya kebanyakan dari masyarakat kita itu lebih mementingkan cinta sebelum tahapan lainnya itu dilalui. Nah, terkait soal fan timnas Indonesia atau pendukung timnas Indonesia yang kemudian sekarang sudah mulai berkurang soal isu naturalisasi, tidak lagi mempertanyakan para pemain-pemain kita yang keturunan tadi gitu ya. Itu karena mungkin sudah melewati proses percaya dan menghormati. Jadi mereka sudah percaya dengan timnas ini gitu ya, dengan para pemain-pemain naturalisasi ini, mereka sudah otomatis menghormati mereka karena sudah bisa menahan imbang Arab Saudi gitu ya. Akhirnya setelah melewati proses percaya atau menghormati ini, barulah kemudian mereka menjadi suka dan mencintai. Jadi cinta atau suka itu adalah pintu terakhir setelah menghormati atau mempercayai. Tapi kebanyakan kita sekali lagi membaliknya, menganggap bahwa cinta adalah pintu utama dan orang setelah cinta harus otomatis bisa percaya, harus otomatis bisa menghormati. Padahal nggak bisa gitu. Kalau emang dasarnya nggak bisa menghormati ya nggak ada. Jadi dengan skor akhir 1-1 ini, semoga ini menjadi satu tren yang baik dan positif bagi Indonesia agar ke depan timnas ini bisa lebih dipercaya, lebih bisa dihormati oleh masyarakat Indonesia, oleh para pecinta sepak bola di Indonesia, agar ke depan mereka bisa akhirnya dicintai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena rekor sejarah dan skor yang kemarin dicatatkan oleh timnas Indonesia ini adalah satu skor yang sangat-sangat menyenangkan bagi kita gitu ya. Terlepas dari skornya, cara bermainnya juga ya menghibur gitu ya. Karena kita sudah lama rasanya ingin melihat timnas Indonesia yang seperti ini, yang bermain sangat apik dan kemudian bisa mengimbangi lawan dan tidak terlalu jauh gaya bermainnya gitu ya, tidak hanya sekedar umpan-umpan lambung dan nggak tahu akan diumpan kemana gitu ya, dengan skema atau permainan yang bisa tiki-taka atau saling umpan-umpan pendek dan kemudian terus bisa melaju ke depan ke depan gawang lawan. Ini adalah satu pertandingan atau tontonan yang sangat luar biasa, menghibur kita semua. Ya, semoga dengan adanya kepercayaan dan penghormatan kepada para pemain-pemain naturalisasi yang sudah berani atau rela atau mau untuk menjadi bagian dari warga negara Indonesia, ke depan timnas Indonesia menjadi lebih baik dan kemudian bisa terus melaju ke babak selanjutnya. Ya kita nggak muluk-muluk gitu ya, nggak muluk-muluk kemudian pengen jadi juara Piala Dunia itu enggak gitu ya. Lolos aja udah syukur banget lah gitu. Bahkan nanti kalaupun misalkan nggak lolos, tapi kalau cara bermainnya atau fighting spiritnya ini sebaik yang kemarin gitu ya, ya kita mungkin juga sudah cukup senang dan terhibur. Ya minimal nggak malu-maluin lah dibandingkan negara-negara lain gitu ya. Minimal nggak semalu Cina yang dibantai 7-0 sama Jepang gitu. Ya meskipun kita juga akan menghadapi Jepang nantinya, ya semoga tidak 7-0 lah gitu ya. Semoga kita bisa menang gitu ya, dan kemudian menjadi awal dari kegemilangan sepak bola Indonesia di kancah internasional atau kancah dunia. Jadi ya sekali lagi ini satu pelajaran karena ada sedikit perubahan di para pendukung timnas Indonesia gitu ya, yang sebelumnya banyak yang nggak setuju soal naturalisasi, tapi belakangan saya lihat kolom komentarnya sudah sangat-sangat jarang sekali orang yang mengutuk atau protes terkait naturalisasi. Dan pemain-pemain lokal kita masih ada 2 setidaknya di line up kemarin, Rizky Ridho dan Witan Sulaiman. Dan yang lain-lain juga masih banyak gitu ya, Egy, Marcelino, Ferrari, dan kemudian Asnawi. Ya masih ada waktu bagi mereka untuk belajar,
Dan semoga dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi ini, itu justru membuat mereka semakin termotivasi dan menjadi lebih baik ke depan. Karena itulah yang kita harapkan bersama-sama, bukan kemudian menganggap bahwa mereka ini adalah saingan atau orang-orang yang mengambil haknya, enggak gitu ya. Kehadiran para pemain naturalisasi ini adalah untuk memperbaiki atau memberikan pelajaran bagi kita semua agar kita ke depan bisa berkembang bersama dan melaju sejauh-jauhnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.